ini kita lihat bahwa dia sedang melakukan atau mengerjakan proyek pengembangan di Surabaya dan Medan untuk tahun ke depan. Lalu keduanya merupakan proyek kerjasama operasional atau KSO untuk membangun perumahan. Nah, secara keseluruhan total lahan yang dikerjakan secara bersama-sama tersebut mencapai sekitar 8.000 hektar. Lalu dari Soci, untuk Soci sendiri melalui anak usahanya, yaitu Soci Capital Pti, akan membeli kembali atau buyback obligasi senilai 140 juta US dollar. Kita lanjut lagi. Dari sisi ya foreign flow, kemarin asing masih net buy ya, sekitar 148,82 miliar. Sehingga secara year to date, ini total outflow sekitar 60,49 triliun. Dan untuk teknikal rekomendasi, selain tadi saham-saham komoditas, kami lihat bahwa ada beberapa saham menarik. Dari INTP, dia sudah cenderung dekat support ya. Boleh Bapak Ibu buat coba. Beli di sekitar 14.550 dengan target harga 15.175 dan target harga kedua di level 15.500. Jangan lupa stop loss di level 14.100. Lalu berikutnya ada Tower. Nah, ini Tower sudah kena di EMA 20 ya sebagai area support. Jadi boleh cukup menarik juga. Bapak Ibu boleh coba beli di range harga 1045 sampai 1060 untuk si Tower ini. Dengan target price pertama 1060 dan target price kedua di 1095. Oh sebentar, ini nampaknya agak salah. Ya, buat tower sendiri, untuk stop loss di level 1015, target pertama 1060, TP2 di target pertama 1095 dan TP2 di level 1135. Lalu kita lanjut untuk Cleo. Untuk Cleo kita lihat dia masih uptrack bullish ya. Kita lihat bisa track buy di level 500 dengan TP1 di 515. TP1 515 dan TP2 di 535. Jangan lupa stop loss di level 490. Oke, kira-kira begitu buat hari ini. Kita ada Cleo, Tower, dan juga INTP. Ini buat Tower, berarti range buy-nya 1045 sampai 1060. TP1 1095, TP2 1135. Ini sebentar saya koreksi dulu. Lalu stop loss itu dia di kisaran level 1015. Ya, kira-kira begini buat Tower. Tadi mohon maaf atas kesalahannya ya. Buy on weeknya 1045 sampai 1060, TP1 1095, TP2 1135, stop loss 1015.
Lalu kita lanjut ke sesi Q&A. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom yang telah tersedia. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan pertama dari Bapak Paulus Ponto, kita lihat dari PTBA dan Astra. Tadi PTBA kita melihat dari harga batu bara masih menguat, jadi ada potensi dia akan menguat juga buat hari ini. Jadi kalau sudah punya sahamnya, boleh di-keep dulu, nggak apa-apa. Boleh di-keep dulu, nggak apa-apa buat PTBA. Dia berarti sekarang di supportnya sekitar harga 2.420 buat si PTBA. Ya, berarti ya 2.400 lah sebagai support. Jadi boleh di hold atau kalau mau taking profit juga boleh di kisaran level 2.500. Lalu Astra, untuk Astra sendiri kita lihat bahwa ini kemarin masih nyentuh MA20-nya ya. Dan kalau Astra, saya pribadi lebih suka tunggu di bawah 5.400 kalau mau beli. Karena ini masih ketahan di MA20. Lalu berikutnya Bapak Ferial ya. Untuk Wika, Inaf, dan Telkom, kemarin Wika menguat cukup signifikan pada pagi-paginya. Namun harus ditutup cenderung turun ya, cuma naik sekitar 1%. Nah, buat Wika, kalau saya pribadi, ini dia sudah jauh dari MA5 sih. Kalau saham sudah jauh dari MA5 seperti ini, apalagi candle terakhir membentuk adanya potensi reversal, kalau saya lebih baik wait and see dulu. Yang sudah punya sahamnya boleh jualan dulu. Dengan area support sekarang di level 1750. Lalu buat Inaf, ini pergerakannya kemarin mirip-mirip KF ya. Buat Inaf sendiri, kalau saya pribadi tidak begitu suka. Saya lebih suka kalau kita wait and see dulu. Untuk Inaf ya, KF dan Inaf kita wait and see dulu. Dan buat Telkom, untuk Telkom dia pergerakannya memang agak lambat ya. Nah, di sini dia masih ketahan nih di level resisten 3.300 dengan area support di level 3180. Jadi kalau misalnya Bapak belum punya barangnya, boleh nanti beli di range harga 3180 sampai 3.200 lah. Dengan target harga kita bisa lihat di level 3.500 nih buat Telkom. Lalu berikutnya Pak Robertus, untuk Adaro, Pegas, dan Adi. Untuk Adaro ini strateginya sama ya. Hari ini ada berpotensi buat menguat lagi. Boleh manfaatkan penguatan itu untuk jualan. Kira-kira di level 1430 sampai 1450 kalau mau jualan.
Dengan area support sekarang berarti di kisaran level 1400. Oh, sudah tembus kemarin ternyata. 1350 sebagai area support. Dan pegas, untuk pegas sendiri, oh ini salah. Oke, untuk pegas, ini cenderung masih di fase uptrend dia. Yang sudah punya sahamnya boleh diperhatikan 1400 sebagai area support. Dengan area resisten berarti sekarang di area sekitar 1490. Ya, atau 1485 lah sebagai resisten buat pegas. Yang belum masuk, saya pribadi lebih suka kita masuk di level supportnya tadi, yaitu di level 1400. Lalu Adi, untuk Adikarya, ini kita lihat, kemarin masih menguat signifikan ya, sudah breakout dari resisten. Yang sudah punya saham, kalau saya pribadi lihat, ini boleh taking profit dulu, karena ini sudah hampir mentok di resisten. Di sini ada titik tertinggi sebelumnya. Jadi yang sudah punya sahamnya boleh taking profit dulu, dan tunggu lagi di area support di kisaran level harga 1200 untuk Adi. Yang belum punya nanti jangan masuk dulu, sudah terlalu tinggi. Tadi ada sudah. XL. Oke, untuk XL dia cenderung sideways aja ya, nggak begitu kemana-mana pergerakan harganya. Kita lihat di sini level supportnya ada di level harga 2350 dengan resisten di level 2540. Jadi kalau misalnya dari Bapak Hendra belum punya sahamnya, boleh cicil aja di level 2350 sampai 2380 dengan target terdekat di level 2550. Dan untuk Medco tadi sejalan dengan harga minyak yang naik signifikan, jadi terlihat bahwa hari ini ada potensi untuk naik lagi. Cuman kemungkinan kenaikannya juga akan terbatas. Jadi kalau yang sudah punya sahamnya, boleh siap-siap jual buat hari ini. Yang belum punya juga boleh beli dengan kisaran keuntungan ya sekitar 2-3% aja, habis itu langsung jual. Lalu Pak Wisber Luis, tadi Telkom udah ya, dia masih cenderung tertahan di MA20. Sekarang itu orang-orang lagi pengennya main di saham yang cyclical sih, lebih ke arah komoditas seperti batu bara, CPO dan juga minyak. Apalagi kalau di bulan Desember kita masuk musim dingin, jadi pada mainnya di batu bara. Nanti kalau nggak salah musim dingin ini sampai bulan Maret lah, bulan Februari atau Maret gitu. Lalu BBTN. Oke, untuk BBTN sendiri ini sudah cukup tinggi ya. Ke depan juga pergerakan harga cenderung menyempit karena Bollinger Band-nya cenderung menyempit. Jadi pergerakan harga sudah mulai terbatas. Yang belum punya sahamnya, kami lihat boleh nanti kita tunggu lagi 1670 sampai 1700 untuk Bank BTN dengan target harga di 1750. Lalu Unilever kemarin habis bagi dividen ya. Kurang begitu bagus chartnya. Ini sudah jebol support di level 7700. Kita masih wait and see dulu. Nah, ini sudah jebol jauh ya dari sideways channel dia. Jadi buat Unilever, kalau saya pribadi, ini kita masih wait and see, jangan masuk dulu. Lalu PNBS, untuk Bank Padin Syariah, ini kita lihat. Oke, pergerakannya dari 50, sekarang sekitar 70-an. Ada pattern apa ya ini? Oke, bullish reversal. Ya, berarti sekarang kita bisa lihat bahwa sekarang level support di level 70. Tapi, kalau saya pribadi lihat, kalau buat saham-saham di bawah 100, ini kita mainnya jangan banyak cash-nya ya, atau kita mainnya spekulatif aja, kita masuk dikit aja. Untuk PNBS ini support 70, dan resisten di sekitar level 78, jadi memang pergerakan agak tipis di PNBS itu sendiri. Lalu kita lanjut untuk AALI. Oke, untuk AALI kita lihat kemarin kalau nggak salah udah naik ya. Oke, buat AALI, cenderung pola doji. Kalau mau beli, kalau saya lihat, ini saya lebih suka kita beli di level
11.700 sampai 12.000. Cuman sekarang upside potensial juga udah mulai tipis nih. Dia target profit di kisaran 12.400. Jadi tidak begitu worth it kalau menurut saya pribadi. Agak tipis aja. Jadi kalau saya lihat ini masih wait and see dulu. Kita beli di area ini nih, dia ada gap belum ketutup. Jadi 11.700 sampai level 11.900 lah. Kira-kira buat Ali. Jadi masih tunggu dulu. Target harga 12.400. Lalu Bapak Tri, kita lihat Indi. Oke, Indi. Oh, ini salah ya. iShare India. Indika Energi. Oke, kita lihat Indi sedang mencoba bertahan di level support ya. Sekarang berarti dia mencoba untuk bertahan di level support 1700. Ini jadi boleh diperhatikan dulu 1700 ini. Hati-hati jika dia tutup di bawah level itu. Jadi langsung cut loss aja. Kalau dia tutup di bawah level 1700. Dengan target harga, ini kita kira di level 1800 kalau buat Indi. Jadi range-nya sekarang 1700 sampai 1800. Oke, kita lanjut untuk Pakuwon ya dari Bapak atau Ibu Heni untuk Pakuwon. Oke, buat Pakuwon. Nah, ini Pakuwon sendiri kalau saya pribadi lebih suka wait and see dulu sih, karena kalau kita lihat dari chartnya, ini ada potensi turun lagi. Dari MACD dan stokastik sudah mulai menunjukkan adanya pattern dead cross. Ya, kita masih wait and see dulu. Di area saya lebih suka sih kalau buat tunggu lagi di level 500 kalau buat Pakuwon. Lalu BSDE, untuk BSDE sendiri, BSDE juga sama, patternnya mirip. Kita tunggu di MA20 di level 1050. MA20 dengan harga 1050 dan target price 1120. Lalu buat Cepin, untuk Cepin sendiri kemarin beberapa 2 hari ke belakang masih ketahan di MA20 ya. Dan kita lihat kalau mau masuk saya lebih suka di level harga 6.200 sih. 6.200 level 6.100 sampai 6.200 kita boleh masuk. Target harga ya MA20 aja, 6.500 untuk Cepin. Dan Java, untuk Java sendiri, kita lihat kemarin sudah mentok di boleh jembat atas, ini masih wait and see dulu, dengan level support di level 1.400. Tapi yang sudah punya barang, boleh jualan dulu nggak apa-apa. Lalu Pak Luskito, buat Elsa, untuk Elsa sendiri, hari ini ada potensi buat naik lagi. Kemarin penguatan cukup signifikan. Hari ini berpotensi buat naik lagi, jadi yang sudah punya sahamnya, boleh siap-siap buat jualan dulu nggak apa-apa. Dengan target harga sekitar, wah ini panjang juga ya, sudah di atas harga COVID-nya. Lalu buat target harga, dia resisten lagi di level 380 buat Elsa, titik tertingginya nanti. Berpotensi ke arah sana. Dan Inco serta Antam, ini kemarin 2 hari itu lagi naik ya. Oke, Inco, kita lihat ada pattern di sini, 3 inside up. Oke, untuk Inco sendiri, kita lihat sekarang level support di level 4.800. Tapi kemarin sayang banget nih, dia upper shadow-nya cukup tinggi. Dan dia masih kepentok di level, dia tidak bisa tutup di atas level 5.000. Jadi kemungkinan adanya aksi profit taking kemarin. Lalu kita lanjut ke Antam. Antam, kita lihat dulu. Salah. Aneka tambang, dan ini kita lihat aneka tambang juga patternnya sama. Kemarin ada aksi profit taking ya, jadi kita bisa lihat untuk area supportnya sekarang Antam di level 1.200, jadi hati-hati di sana.
1.200 boleh tunggu di sana ya, Antam ya. Oke, Unilever tadi sudah, kita masih wait and see. Oh, dan Bapak Hansel, nah tadi kalau buat Sochi kita bukan rekomendasi teknikal sih. Itu lebih ke arah berita aja. Sochi melalui anak perusahaannya, dia ingin membeli kembali atau buyback global bonds yang sudah mereka rilis. Bukan rekomendasi sebetulnya. Dan sekarang buat Sochi sendiri, ini kemarin membentuk pola doji ya buat Sochi. Kalau kita lihat sekarang supportnya di area sekitar 140 dengan resisten di level 150. Jadi buat Soche pergerakan juga agak cenderung di sana aja. Range-nya 140 sampai 150. Lalu LSIP dari Bapak Luskito, kita lihat LSIP. Buat LSIP, nah ini kita lihat dia kemarin resisten di level 1250 dan dia juga masih on track ya di uptrend channel dia. Harga masih berada di atas MA5 dengan support sekarang di level 1210. Jadi untuk LSIP yang sudah punya sahamnya boleh di keep atau boleh jualan dulu 1250, nanti kita ambil lagi di bawah 1200. Lalu SIM untuk Salim Infomas. Oke, untuk SIM sendiri kita lihat resisten di level 408 dan support di level harga 390 untuk SIM. Masih on track juga di uptrend channel dia. Yang belum punya sahamnya, kami sarankan buat beli di range harga 390 sampai 400 dengan target ini TP1 ya, 408 dulu. TP1 408, TP2 di kisaran level 420. Lalu berikutnya Bapak Iwan, kopi ya. Kopi, oh ada ternyata. Mitra Energi Persada Tbk. Oke, untuk kopi sendiri, kalau kami lihat ini dari sahamnya tidak begitu liquid. Jadi kami sejujurnya tidak merekomendasikan saham-saham yang nggak begitu liquid gini, Pak. Karena takutnya pada saat Bapak beli, itu bisa beli. Tapi pas jualan nanti, takutnya nggak ada yang mau beli, Pak. Jadi kalau saya pribadi, lebih baik kita menjauhi saham-saham yang tidak begitu liquid seperti ini. Bisa dilihat dari volumenya tipis dan pergerakan harganya juga agak cenderung aneh. Dan kita lihat pagi-pagi ini, dari pre-opening ya, ITMG masih menguat 3%, Adaro menguat 2%, Antam juga masih menguat 0,8%, PTBA juga demikian 1,3% masih naik. Lalu berikutnya dari Bapak Mehendra, EKAT, Kalbe, dan ICBP. EKAT kita lihat cenderung sideways aja, level support di harga 1270, resisten di level 1300. Kalbe Pharma, wow, kurang begitu baik nampaknya pergerakan harganya. Ini kalau saya pribadi kita masih wait and see dulu buat Kalbe Pharma. Lalu ICBP kemarin di level 10.000 ya 10.025. Boleh beli di range harga 9850 sampai 10.000 itu masih boleh buat beli. Dengan target harga TP1 di level 10.500, TP2 di level 10.600. Memang cukup sempit buat ICBP. Lalu selamat pagi juga Ibu Lydia. Kita lihat Care dulu ya. Oke, Care sudah beli di 376. Sebentar.
Oke, kalau saya pribadi lihat, kalau buat care sendiri, ini nanti dia jika tutup di bawah 350, kita lebih mending keluar dulu dan mencari saham lain. Ya, sekarang dia dibuka 354 ya, jadi hati-hati kalau dia sudah di bawah 350. Dan buat resisten, ini resisten pertama 372 dan resisten berikutnya di level 384. Jadi boleh diperhatikan di area-area itu, hati-hati jika dia sudah turun di bawah 350, tapi dia masih terhambat nih. 372 sebagai resisten dan 384 sebagai resisten kedua. Lalu berikutnya SMBR. Untuk SMBR kita lihat. Ya, buat SMBR pergerakan cenderung sideways aja. Dengan area support di level harga 1000, berarti buat sekarang. SMBR support 1000. Hati-hati jika sudah tembus di bawah itu. Tapi kalau saya pribadi, kalau yang belum punya barang, saya nggak rekomen buat masuk. Karena volume sekarang sudah mulai tipis-tipis. Dan kita lihat SMDR. Oke, SMDR cenderung sideways aja. Level support di level 264, resisten di level 290. Jadi boleh diperhatikan di range area tersebut untuk tektokan 260 sampai 290 buat tektok ya. Lalu selamat pagi juga Ibu Emi, kita lihat dari Pegas, Keras, dan Aisa. Wah, Aisa itu bagus juga ya kemarin. Oke, Pegas, salah. Oke, untuk Pegas, untuk penutupan kemarin cenderung sideways aja. Dan sekarang Pegas, dia di level 1435 ya. Yang belum punya sahamnya, nanti boleh tunggu lagi. Untuk yang belum punya barang, boleh tunggu di kisaran level 1330 buat Pegas. Jadi jangan sekarang. Dan kalau yang sudah punya barang, ini diperhatikan di 1400 sebagai area support. Lalu Keras. Untuk Keras, kemarin kami rekomendasi untuk TikTok ya. Dengan target harga kemarin sudah tercapai 460 buat Keras. Jadi yang belum punya barang, saya pribadi lihat, ini boleh kita tunggu di kisaran level 410 sampai 416 yang belum punya sahamnya. Soalnya ini udah kena TP kita kemarin. Lalu Aisyah, oh Aisyah ini nggak ada di sini. Sebentar. Saya cari dulu. Oke, untuk Aisyah ini kita lihat overview-nya seperti ini ya. Mohon maaf saya nggak bisa pakai dari Poems, karena ada tadi pengumuman dari Poems sendiri, karena banyak dari banyak menggunanya pada saat pagi-pagi, jadi kita stop dulu dari jam 9 sampai 9.15. Kalau buat Aisyah, dia titik tertinggi di level 344. Tadi pagi sempat dibuka ke level 350 ya. Dan sekarang mungkin sedang ada aksi profit taking. Kita ada dua strategi di sini. Kalau dari Ibu Emi ini sudah beli dari jauh-jauh hari, itu boleh taking profit dulu. Tapi kalau belum beli, saya lebih suka kita tunggu di kisaran level 310 sampai 320, agak di bawah. Karena harga sudah menguat cukup signifikan. Dan ini lebih beresiko kalau kita masuk di saat harga ini.
sudah cukup tinggi ya. Di sini kita bisa pakai di area ini 320. Kalau mau masuk 320, 310 sampai 320. Jadi kita tunggu dulu, jangan masuk sekarang. Itu buat Aisyah. Lalu berikutnya kita lihat dari Bapak Luskito, Waskita ya. Waskita kita lihat kemarin tutup di level 1165. Sekarang koreksi ya, dia dibuka 1145. Dan buat Waskita sendiri, ini level support ada di level 1100, jadi boleh diperhatiin dulu di situ. Masih wait and see, kalau belum punya saham, boleh masuk di kisaran 1100 ya. Dan kita lihat IHSG saat opening, IHSG cenderung melemah sekitar 0,72%. Dengan asing keluar sekitar 30 miliar. Lalu kita lanjut. Untuk dari Bapak Budiman ya, dari BRIS. Dari Bank BRI Syariah, ini kita lihat kemarin ditutup 1.500. Dan sekarang, tadi sempat dibuka 1.500 ya. Dan sempat ke level 1475. Kita lihat level support di level harga 1380 dan resisten di level 1540. Untuk BRIS, saya lebih suka kalau kita beli di area 1450 sih kalau buat BRIS. Kira-kira gitu. Lalu berikutnya untuk Adikarya. Oke, untuk Adikarya sendiri, ya kemarin masih menguat, hari ini apakah masih lanjut? Ini kalau kita pakai trading view dia agak delay ya, beda sama Poems. Poems langsung cepat ya. Ini agak delay dia, ini masih hari kemarin bahkan, belum update. Dia delay 15 menit kalau nggak salah. Dan untuk Adikarya, level support di level 1170. Jadi yang belum punya saham, masih wait and see dulu. Beli di area 1170 sampai 1200. Lalu selamat pagi juga, Ibu Fani. Kita lihat PPRO dan juga DMAS ya, baik. Kalau PPRO dia lebih ke arah tipikal saham 5, apa ya, di bawah 100 sih. PPRO, hari ini, sekarang udah 106. Oke, buat PPRO sendiri, kalau saya pribadi lihat, kalau mau beli di range harga 100 sampai 102 ya, dengan target sekitar 115. Tapi ini kalau di PPRO, lebih kita main lot kecil aja dulu. Lalu Demas, untuk Demas kemarin setelah bagi dividen, ini sudah kita wanti-wanti, dia dividen yieldnya terlalu besar, jadi ada potensi buat koreksi jauh. Kemarin sampai ARB langsung ya, auto reject bawah. Dan hari ini dia masih turun sekitar 2,4%. Yang belum punya sahamnya, kita spekulatif beli di kisaran 200. Oh sorry, ini kita masih wait and see dulu sih. Karena dia sudah di bawah MA20, MACD juga sudah dead cross. Jadi buat Demas kita masih wait and see dulu. Belum ada tanda-tanda buat masuk. Halo, selamat pagi juga Bapak Felix. Tadi Antam sudah ya sekilas. Kita lihat lagi. Satu dua empat lima sekarang. Oke, yang belum punya saham, saya lebih suka kita beli di 1.200 buat Antam. Masih cenderung sideways aja ke depan tapi. Dan jasa marga, kalau saya pribadi lihat jasa marga area belinya di level 4.300 sampai 4.320 kalau mau masuk ya. Dengan resisten di level 4.580. Lalu best cenderung sideways aja. Yang belum punya saham, saya lebih suka kita beli di area 180 ya. Kalau buat best, 180 beli, jualan nanti di level 194. Lalu KLB tadi sudah, IGAR.
IGAR sampai sekarang 352 ya. Dan kalau kita perhatikan ini pergerakan sahamnya nggak liquid Pak. Jadi kalau saya pribadi nggak begitu suka buat masuk di IGAR. Dari bid offer juga tipis-tipis. Jadi hati-hati Bapak bisa beli nggak bisa jualan. Jadi saya tidak merekomendasikan buat IGAR. Lalu Friend. Friend harga 65. Saya lebih suka Telkom sama Excel dibandingkan Friend. Jadi kalau saya pribadi di Friend ini nggak begitu suka sih. Dari flow-nya juga belum ada buat di Friend. Jadi nggak. Lalu selamat pagi Bu Elizabeth, BBKP, INKP, BJTM. Bang Bukopin. Oke, Bang Bukopin saya lebih suka beli di 310 dengan target di level 340 ya. Dan INKP cenderung sideways aja, belum ada pergerakan apa-apa. Masih wait and see sih. Karena kalau kita beli sekarang, target harga dia di kisaran level 9.700. Lalu BJTM. BJTM, ini dari patternnya, MACD sudah mau dead cross, stokastik juga demikian. Saya lebih suka kita tunggu di level 630 sampai 640 buat BJTM. Lalu untuk energi, ini kemarin beberapa hari sempat meningkat signifikan. Cuman kalau saya pribadi, melihat energi ini agak berpotensi juga ya, karena dia tiba-tiba naik. Jadi kalau buat energi sendiri, support di 90, resisten di level 100. Jadi itu bisa diperhatikan. Hati-hati jika dia sudah turun di bawah level 100. Oke, kita lihat berikutnya dari Bapak Revandi ya. Astra, kita lihat tadi sempat kita singgung sedikit untuk Astra. 5.300 sampai 5.300 sampai 5.400 kalau mau beli. Resisten di level 5.700. Dia masih ketahan di MA20. Lalu BBNI. Oke, buat BBNI dia sudah cukup tinggi ya, cenderung sideways aja. Yang belum punya sahamnya masih wait and see dulu. Karena dari MACD sudah mau dead cross, stokastik juga demikian, masih wait and see. Dan IPTV. Oke, buat IPTV sendiri, ini cenderung sideways juga. Dia range pergerakan di sekitar 209 sampai 310. Jadi kalau sekarang mau beli, dia cuma naik ke level 310 doang sih. Belum begitu jauh pergerakannya. Dengan level support sekarang ya tadi 290. Lalu buat Elsa, kita lihat saat opening sekarang gimana? Apakah sudah naik? Oke, tadi Elsa dia sempat Elsa sempat ke level 376. Tadi seperti yang saya katakan, kalau mau trading boleh 2-3% langsung cabut ya kalau di saham-saham komoditas seperti ini. Elsa udah kena hit target. Tadi sudah saya sampaikan di saat awal-awal. Pada saat di slide komoditas ya, semoga Ibu atau Bapak Hensel tidak ketinggalan. Lalu untuk Telkom, tadi udah juga ya, untuk Telkom, yang merupakan induk Telkomsel. Untuk Telkom, dia cenderung sideways saja. Sekarang area supportnya di level 3.100 kalau buat Telkom. Resisten di level 3.500. Kira-kira gitu. Dia masih cenderung sideways saja. Belum ada pergerakan yang signifikan juga sih. Lalu selamat pagi juga Pak Marvel. Kita lihat WIM dulu ya. Nyangkut di level 585. Oke. Oke, ini untuk WIM masih boleh di hold dengan catatan dia mampu bertahan di atas level 530. Atau Bapak boleh naikkan juga sih. Untuk WIM sendiri, kalau dia masih mampu bertahan di atas level 550, itu masih oke. Misalnya kalau dia closing hari ini masih di atas 550 atau pas di 550, itu masih boleh di hold.
Lalu Ibu Reni, tadi NKP udah, ACES ya, kita lihat ACES. Untuk ACES, saya lebih suka kita masuk di level 1600, target harga di level 1670. Lalu WG, Wijaya Karya 250. Oke. Kalau saya pribadi, sejujurnya kalau buat saham-saham konstruksi saya belum melihat lebih dalam sih bagaimana prospek dan juga cash flow dan segala macam. Harapan kita ya pada pemulihan ekonomi dan juga dana SWF nanti. Tapi kalau buat lebih detail, buat harga investnya nanti target di berapa dan kesehatan perusahaan, saya pribadi belum melihat secara dalam. Kalau buat sekarang, level support di level 250, seperti harga beli ibu. Dan level resisten di level 270 untuk WG. Jadi boleh diperhatikan aja di level tersebut. Atau mau tektok juga boleh, ini jualan dulu 270, nanti ambil lagi 250. Itu masih boleh. Lalu Indofood, oke, Indofood juga cenderung sideways aja, belum ada pergerakan yang banyak juga. Kalau mau beli, ini di kisaran level 6.800 sampai 7.000 ya, kalau mau beli di Indofood. Resisten dia masih ketahan di level 7.200. Lalu Bapak Luskito, untuk beberapa saham batu bara itu sudah naik ya, semoga nggak ketinggalan tadi. Buat di saham-saham komoditas, 2-3% cuan langsung cabut. Kalau kita mau main harian. Ya, sudah mulai agak koreksi ya. ITMG tadi sudah naik 3%. Kalau kita masuk sekarang agak telat. Nanti kita tunggu lagi turun di level MA5 sih. Kalau sudah pada naik seperti ini. Lalu berikutnya BBCA. Tadi friend sudah saya bahas ya. Saya cenderung nggak suka friend. Boleh cut loss aja, kita pindah ke saham lain di blue chip. Manfaatkan momentum window dressing buat beli saham-saham yang big cap. Dibandingkan dengan small cap, yaitu adalah friend. Lalu buat BBCA, kalau sudah punya di 32.200 nggak apa-apa, di hold aja. Ini buat jangka panjang juga masih oke. Jadi nggak apa-apa buat di hold. Atau juga nabung tiap bulan juga nggak apa-apa sih, nggak masalah. Karena dia pergerakan juga cenderung sempit. Kalau kita time frame investasi jangka pendek ya, dia cenderung sempit. Lalu Pak Ferdian, untuk Sure, volumenya tipis, kami tidak merekomendasikan. Pergerakan harga juga aneh ya, kurang begitu baik, kurang begitu bagus. Jadi kalau Sure, saya pribadi enggak. Lalu Bang Bukopin, tadi sudah disampaikan, Garuda. Ini beberapa hari sudah rally. Dan Garuda sekarang support di level 420. Jadi yang belum punya saham boleh tunggu di 420 sampai 424 untuk Garuda. Dan Mika, untuk Mika habis jebol MA5, jadi nggak dulu buat masuk. LPPF, LPPF juga cenderung sideways aja. Hati-hati ini MACD dan stokastik sudah mulai dead cross. Jadi kalau saya pribadi enggak buat di LPPF ya. Lalu PNBS tadi udah sempat saya singgung. Pergerakan cenderung terbatas, level support 65, resisten 78. Kalau saya pribadi nggak suka di saham-saham di bawah level 100. Cukup beresiko soalnya. Dan gudang garam, oke, gudang garam, dia cenderung sideways aja. Yang belum punya saham boleh masuk di level 43200 ya. Dengan resisten di level harga 45.000. Lalu PTPP, buat PTPP yang belum punya sahamnya boleh masuk di level 1.500 sampai 1.550 dengan resisten di level 1.670. LPKR, LPKR dia cenderung sideways saja, resisten juga di level 250 ya.
pergerakan sudah mulai terbatas, jadi kalau saya pribadi nggak dulu buat masuk. Oke, selamat pagi juga Pak Revandi. Untuk KF dan BBNI ya, tadi BBNI sudah, masih koreksi ya, hari ini indeks juga merah. Buat KF, kebalikannya, dia cenderung menguat hari ini. Tapi hati-hati di KF dan INAF, dia lebih karena momentum aja sih. Misalnya pagi hari ini dia naik, tapi nanti di sesi 2 bisa tiba-tiba turun. Jadi kalau main di KF sama INAF, lebih cenderung trading aja. Ya sekitar 3-4% boleh cabut dulu, lalu pindah ke saham-saham lain. Karena ini sahamnya fluktuasinya tinggi. Lalu JSKY, oke JSKY sendiri dia cenderung sideways aja, dan minat pasar juga cenderung berkurang ya. Kita lihat ke belakangnya hari ini. Kalau saya pribadi nggak dulu buat JSKY. Lalu berikutnya Ibu Melinda, UNTR ya. Oke, UNTR, ini sudah masuk area taking profit, boleh jualan. Nanti masuk lagi di level 25.700. Dan buat BBCA level support di level 31.100, resisten terdekat di level harga 33.000. Jadi kalau buat BBCA sendiri ini sebetulnya nyicil-nyicil nggak apa-apa sih. Di range harga ya 31.100 sampai 31.800 yang belum punya sahamnya di area itu saya rasa masih oke. Tapi pergerakan harga dia cenderung pelan-pelan aja, nggak begitu tinggi fluktuasinya. Jadi agak lama memang di saham BCA. Karena dia penguatan sudah signifikan di saat bulan November kemarin. Iya, betul. Dan per 923, IHSG masih mencoba bertahan di level 5.800 ya. Sekarang dia minus 0,4%, asing masih masuk sekitar 2 miliar. Sudah mulai terbatas nih pergerakannya. Dan nampaknya sudah tidak ada pertanyaan buat hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam webinar kami. Dan saya mohon maaf jika pada saat penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan maupun jawaban yang kurang jelas ya. Terima kasih atas kehadirannya dan sampai jumpa kembali. Saya undur diri terlebih dahulu. Terima kasih serta salam cuan.